Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membacakan sebuah kisah misteri yang berjudul Misteri Gerombolan Rampok Telanjang. Malam itu, Suhar dan teman-temannya tengah melakukan ronda malam. Maklum, di kawasan sekitar tempat tinggalnya, beberapa waktu belakangan ini sering terjadi aksi kejahatan. Mulai dari sekedar maling ayam sampai perampokan dengan modus besar. Lewat tengah malam, Suhar dan teman-temannya yang tengah asik ngobrol di pos ronda dikejutkan oleh kedatangan 3 orang lelaki yang tak lain adalah tetangganya. Mereka datang dengan napas tersengal-sengal. Dari pandangan ketiga lelaki ini, Suhar melihat ada rasa takut dan khawatir yang berbaur menyatu. "Ada apa, Mang?" Suhar langsung bertanya begitu 3 lelaki ini tiba di pos ronda. Dalam hati Suhar sudah merasa ada yang tidak beres. "Itu, di Kulon ada orang-orang yang gerak-gerik mencurigakan. Mereka seperti maling atau rampok yang mengintai rumah Haji Subhan," jawab Kasra, satu di antara 3 lelaki tadi. Mendengar itu, Suhar dan teman-temannya yang tadinya hanya duduk di dalam pos ronda kontan berdiri. Sejenak mereka hanya saling pandang. Ada rasa khawatir dalam diri Suhar mendengar laporan Karsa tadi. Sebab Suhar dan yang lainnya hafal betul perilaku rampok-rampok di daerahnya. Mereka tak segan-segan berlaku kejam terhadap orang yang melawan atau yang memergoki aksinya. Hal ini pernah terjadi beberapa bulan silam. Saat itu 8 orang peronda mengintai 5 orang perampok yang tengah beraksi di rumah salah seorang warga. Tanpa pikir panjang, 8 orang peronda itu langsung menyergap dan meneriaki para perampok itu. Namun yang terjadi malah sebaliknya. 5 perampok bertopeng itu langsung berbalik sambil menghunus senjatanya masing-masing. Anehnya, para perampok itu tak mengenakan pakaian alias telanjang. Mereka hanya mengenakan celana dalam dan topeng yang menutupi kepala dan wajah masing-masing. Salah seorang perampok bersenjata kapak berganggang hitam mengancam, "Siapa yang berani menghalangi, akan kuhajar dengan kapak ini." Sambil berteriak, si pemimpin perampok mengacungkan kapaknya. Jelas terlihat ujung kapak itu berukir kepala burung gagak. Ancaman pemimpin rampok membuat para peronda ciut. Mereka seperti terkena sirep. Tak seorang pun di antara para peronda yang berani mengambil tindakan. Inilah ilmu hitam perampok yang kerap digunakan saat mereka beraksi. Selain dikenal memiliki ilmu kebal, perampok-perampok ini juga memiliki ilmu sirep yang mampu membuat nyali setiap orang ciut dibuatnya. Mereka juga bisa membuat penghuni rumah tertidur pulas saat mereka beraksi. Terbukti para peronda yang memergoki aksi perampok ini, mereka hanya berdiri saling pandang. Sesaat kemudian, pemimpin rampok itu berteriak memerintahkan kawanannya untuk menyerang. Dan terjadilah hal yang aneh lagi. 4 orang perampok itu bergerak lebih cepat dari gerakan manusia. Mereka seperti tak melangkah, namun tahu-tahu telah berada di hadapan para peronda. 2 kubu yang berlawanan ini pun saling berhadapan. 4 orang rampok dengan golok siap tebas menghadapi 8 peronda yang hanya membawa kayu pemukul. Dengan sisa keberaniannya, seorang peronda berteriak meminta teman-temannya untuk mengelilingi perampok itu. Namun sayang, sebelum teman-temannya sadar, peronda naas itu lebih dulu diserang seorang perampok yang mengayunkan goloknya. Golok tajam milik si perampok sadis itu mengarah ke batok kelapa peronda. Beruntung si peronda bisa menguasai diri dan menghindari ancaman golok. Tapi terlambat, golok yang datang lebih cepat itu berhasil merobek pundaknya. Darah segar muncrat dari pundak peronda naas itu. Teriakan kesakitan membuat nyali peronda-peronda lain makin ciut. "Ayo, siapa lagi yang berani menghalangi kami?"
Teriak pemimpin rampok itu mengancam. Akhirnya satu persatu para peronda itu pun mulai bersut mundur. Sambil menyeret temannya yang terluka, para peronda itu akhirnya berlari minta tolong. Mengenang peristiwa itu, Suhar makin khawatir. Apalagi kondisi kampung yang sepi dan gelap gulita akan mempermudah aksi para perampok itu. Kampung tempat tinggal Suhar memang sepi. Penduduk kampung yang mayoritas petani dan buruh ini masih terhitung jarang. Jarak dari satu rumah ke rumah lain berkisar antara 20-30 meter. Di belakang rumah-rumah penduduk itu terhampar sawah atau perkebunan dengan pohon-pohon besar. Jumlah rumah di sana pun bisa dihitung dengan jari. Belum lagi alat komunikasi seperti telepon atau handphone masih terhitung langka. Dalam kondisi panik, akhirnya Suhar memerintahkan beberapa orang untuk minta bantuan dengan melapor pada RT dan RW. Berdasarkan pengalaman, dengan jumlah 7 orang saja tak mungkin menghadang perampok yang jumlahnya lebih dari 5 orang. Mereka pun mulai bergerak mengetuk pintu rumah beberapa penduduk yang lokasinya tak terlalu jauh. Suhar dan seorang temannya mendatangi rumah RT Misbah. Selanjutnya mereka mendatangi rumah RW Haji Solihin. Setelah sedikit berunding, mereka pun bergegas kembali ke pos ronda. Tak lebih 10 menit, Suhar, Misbah, Haji Solihin, dan beberapa temannya tiba di pos ronda. Di sana telah berkumpul pula beberapa warga kampung yang jumlahnya tak kurang dari 20 orang. Di antara warga nampak ada yang membawa golok, kapak, bambu, kayu, dan senter. Haji Solihin sebagai ketua RW dan orang yang dihormati di kampung memberi pengarahan pada warganya yang telah berkumpul. Saudara-saudara, saya harap kita semua hati-hati. Perampok ini sadis, hindari kekerasan dan jangan main hakim sendiri. Begitu pesan singkat pria Parubaya ini. Usai mengatakan itu, RW memimpin warganya bergerak menuju rumah Haji Subuhan yang tengah disatroni rampok. Tak memakan waktu lama, mereka telah berada di halaman rumah Haji Subuhan dan mengepung rumah pengusaha kayu itu. "Hai perampok, keluar, kalian sudah dikepung!" Begitu teriak RW memecah keheningan malam. Tapi tak ada tanda apapun dari dalam rumah Haji Subuhan. Suhar yang berada tepat di sebelah RW mulai gelisah. Dia teringat saat beberapa waktu lalu memergoki perampok-perampok berdarah dingin itu. "Keluar kalian, atau kami akan menyeret kalian!" Kembali RW berteriak menggertak para perampok. Detik-detik yang menegangkan itu pun berakhir. 7 kawanan perampok serentak keluar dari rumah Haji Subuhan, dan betapa terkejutnya warga kampung. Kawanan rampok itu keluar dengan menghunus senjatanya masing-masing. Mereka malah balik menggertak, "Siapa yang berani di antara kalian? Ayo maju! Akan kuhajar kalian semua!" Begitu teriakan salah satu di antara kawanan rampok itu. Suhar yang sejak tadi diam nampak tercengang melihat sosok-sosok perampok yang aneh itu. Semua perampok itu nyaris telanjang. Mereka hanya mengenakan celana dalam dan topeng penutup kepala. Inilah perampok-perampok sadis yang menggunakan ilmu hitam untuk melumpuhkan lawannya. Suhar juga tahu kalau orang perampok-perampok ini memiliki berbagai ilmu kanuragan dari dunia hitam. Mereka umumnya memiliki ilmu kebal. Mereka juga memiliki ilmu sirep untuk membuat nyari orang ciut, bahkan korban tertidur pulas. Beberapa warga mulai terlihat ketakutan. Rampok-rampok ini benar-benar nekat. Mereka seperti tak memiliki rasa takut sedikit pun. Bahkan mereka telah siap dengan golok terhunus. Sejenak tak ada reaksi apapun, baik dari pihak rampok ataupun dari warga.
Semua orang yang ada di situ hanya diam, sambil memperhatikan lawan masing-masing. Namun sebuah perintah dari pimpinan rampok itu membuat keadaan semakin panik. "Ayo anak-anak, serang!" Perkelahian massal antara perampok dan warga itu pun tak terhindar. 7 orang perampok yang nyaris bugil ini benar-benar menyerbu kerumunan warga. Mereka merengsek seperti anjing kesetanan. Sabetan golok-golok tajam berseliweran mengarah ke arah kerumunan warga. Beruntung, warga yang telah bersiap mampu berkelit atau menangkis serangan itu. Teriakan-teriakan mengerikan bersahutan membuat nyali siapapun ciut mendengarnya. Suhar yang berada di tengah kerumunan warga tentu saja tak tinggal diam. Lelaki ini memang memiliki sedikit ilmu bela diri. Dia mampu berkelit setiap sebatang golok rampok. Tapi tak begitu dengan warga lainnya. Di antara mereka terdengar jerit mengerang menahan sakit. Akhirnya warga memang keteter. Mereka mulai mundur. Di tengah perkelahian itu, Suhar melihat pimpinan rampok itu melempar golok ke arah kerumunan. Seperti gasing, golok hitam itu berputar-putar di atas kepala orang-orang yang tengah berkelahi. Tak lama berselang, golok itu menancap di bahu RW. Kontan, lelaki parubaya itu menjerit menahan rasa sakit. Jeritan keras RW ini rupanya terdengar oleh semua orang yang tengah berkelahi. Sejenak perkelahian itu berhenti. Seluruh perhatian terfokus pada RW yang menahan sakitnya. Golok itu menancap di bahu RW hampir setengahnya. "Ayo, siapa yang mau mati? Maju kalian!" teriak pimpinan rampok lagi. Namun warga nampaknya memang tak mungkin menangkap rampok-rampok nekat yang siap mati ini. Di tengah kebingungan warga, pimpinan rampok itu berteriak memerintahkan anak buahnya pergi. Sekali lagi rampok itu bebas berlari menembus kegelapan kebun di belakang rumah Haji Subuhan. Tak seorang warga pun yang berani mengejar rampok-rampok kesetanan itu. Akhirnya Suhar dan warga yang kebingungan bergegas membawa RW dan beberapa orang yang terluka ke rumah terdekat. Beruntung golok itu tak sempat menembus tulang iga RW. Beruntung pula tak ada warga yang menjadi korban. Hanya beberapa saja terluka akibat sabetan golok. Malam itu juga RW dan korban lainnya dilarikan ke rumah sakit terdekat sambil melaporkan peristiwa itu kepada aparat keamanan. Dan cerita ini pun selesai dengan warga yang masih tidak bisa menangkap para perampok itu.